kita akan melihat bagaimana ornamen itu digunakan untuk seni lukis. Nah, nanti kita akan melihat karya Mas Satrio Denis yang menggarap lukisan di kuliah seni lukis elementer ini. Tugas bagaimana memanfaatkan ornamen untuk seni lukis. Mas Satrio tidak hanya menggarap karya itu, tetapi juga menggarap tugas seni lukis optical art, ya, op art atau optical art. Juga ada satu lagi yaitu tentang graffiti. Kita akan membahasnya dan terima kasih teman-teman mahasiswa kuliah seni lukis elementer maupun advance. Di elementer ada Mas Satrio Denis, di advance ada Mbak Huria Husna, Mas Chongput, dan Mas Deko Strita. Baik, rekan-rekan, kita langsung melihat karya Mas Satrio Denis. Ini mohon maaf ya. Ini yang ornamen, nanti akan kita bahas paling akhir ya. Ini yang optical art dan ini karya untuk graffiti, Nah, ini untuk graffiti. Mas Satrio Denis dan teman-teman lain ya, memang sering saya sampaikan ya, menggarap tugas seni lukis elementer maupun sketsa itu bisa memilih yang mana dulu ya. Namun memang akan ada baiknya jika urut. Nah, ini termasuk yang graffiti ini ya. Graffiti ini teman-teman, ini sebenarnya kan rangkaian tugas dengan tugas yang sebelumnya, yaitu 15 ya. Tugas 15 itu ada tugas kaligrafi. Nah, ini untuk membedakan. Tugas kaligrafinya macam-macam ya. Bisa kaligrafi Arab, kaligrafi China, Latin, Jawa, dan lain-lain. Kaligrafi itu beragam. Nah, selain itu, setelah membuat kaligrafi, itu ada tugas grafiti agar bisa membedakan baik di kaligrafi maupun di grafiti. Kalau di kaligrafi pasti ya, kalau grafiti itu pada umumnya itu mengeksplorasi tentang teks, tentang tulisan, tentang huruf, tentang angka ya, huruf rata-rata ya. Nah, bedanya kalau di kaligrafi itu cenderung ada pakem tertentu, sementara di grafiti itu cenderung mencari ciri khas atau kepribadian atau sesuatu personal style tentang huruf yang digunakan ya, yang seringkali dibuat dengan cara-cara atau bentuk-bentuk yang ekspresif. Maka tugas 15 dan tugas 16 ini tugas yang berpaket gitu ya, suatu tugas paket yang teman-teman biar bisa membedakan. Nah, di keterangannya ini ada sebenarnya, di keterangannya kalau ini diklik nanti teman-teman akan masuk di keterangan tentang bagaimana bedanya bentuk-bentuk lukisan-lukisan yang cenderung memakai pendekatan grafiti ya, seperti ini misalnya. Ini maupun bentuk-bentuk yang memakai pendekatan kaligrafi. Nah, seperti ini ya. Ini di videonya sudah saya beri keterangan ya beberapa macam pendekatan grafiti maupun kaligrafi. Grafiti tentu tidak selalu memakai teks, tetapi di sana bentuk-bentuk yang cenderung ekspresif, tapi ekspresifnya tidak seperti lukisan ekspresionisme ya, ekspresif dalam pengertian goresannya lebih spontan ya dibandingkan dengan kaligrafi ya. Meskipun nanti juga kaligrafi China itu juga sangat ekspresif juga. Nah, makanya ini termasuk cita rasa yang sebenarnya lebih mudah untuk
praktekkan ketimbang diteorikan ya antara grafiti dan kaligrafi ya. Namun secara garis besarnya adalah bahwa di kaligrafi itu huruf-hurufnya ya, fontnya atau bentuk-bentuk hurufnya cenderung memiliki pakem ya. Ini ada kaligrafi Latin, ini China, ini Mesir dan sebagainya ya. Dan untuk itu tugasnya Mas Satrio Denis yang ke-16 ini belum terasa sebagai tugas grafiti ya. Maka kita tolak atau kita belum kita beri nilai ya karya ini belum dinilai atau ditolak ya. Karya ini ditolak gitu aja lah ya. Karena ini ditolak, nggak apa-apa ya. Biasalah ditolak di dalam tugas seni lukis itu biasa ya. Di kampus isi misalnya mahasiswa itu biasa ya. Saya tolak karena tidak sesuai tugas ya. Tetapi kalau kita, nah nanti kita lihat bagaimana kualitas visualnya ya. Tetapi karya ini ditolak karena belum sesuai tugas ya, belum sesuai tugas. Nah, namun jika kita melihat dari segi visual ya, Mas Satrio Denis sekali lagi nih memiliki keberanian sapuan ya. Sapuannya itu sangat artistik. Mungkin ini pakai pisau palet yang itu juga bisa digarap dengan berani ya. Warnanya jika dibandingkan dengan warna-warna lain yang pernah saya lihat ya, Mas Satrio Denis kan sudah mengirimkan beberapa karya ya, beberapa tugas ini termasuk karya yang kuat ini. Warnanya, bentuknya juga ya, komposisinya enak ya. Tetapi ini belum terasa kalau sebagai grafiti. Meskipun ini bisa juga diterapkan misalnya di tembok dilukiskan ya menjadi grafiti, tetapi dalam pengertian strike ini ya, strike atau dalam pengertian ketat bagaimana mahasiswa biar bisa membedakan huruf yang dibuat dengan kaligrafi dengan dibandingkan dengan huruf yang dipakai di grafiti. Nah itu belum kena ya, belum kena sehingga karya ini belum dinilai. Tapi kalau kita lihat, spontanitas goresannya luar biasa ini ya, bagus sekali ya. Dari segi goresannya, dari segi warnanya juga ya, dari segi warnanya berani. Penempatan hijau di sini ini enak ya. Biasanya susah ini menempatkan warna hijau, warna panas di antara warna dingin di antara warna panas yang seperti ini. Khususnya hijau itu tidak gampang ya. Tapi ini berhasil. Namun itu ya belum bisa dinilai, ditolak karena tidak sesuai dengan tugasnya. Jadi ditolak itu belum tentu karyanya jelek, tetapi bisa jadi bagus cuma tidak sesuai tugas. Nah itu bedanya seni lukis elementer dengan seni lukis advance ya. Kalau advance kan pribadi, itu pilihan pribadi. Jadi dia tidak ditolak, wong itu pilihan teman-teman sendiri ya. Baik, itu untuk lukisan tentang grafiti ya. Dan sekarang untuk lukisan op art atau optical art ya, ini juga Mas Satrio Denis belum memenuhi standar lukisan op art ya. Lukisan op art atau optical art itu ciri utamanya adalah dia menghadirkan ilusi optis. Jadi op art itu dari kata optical art ya. Optical art yang dia ada di sana, yang pasti ada di sana dan memang dicari itu ilusi optisnya. Saya sudah berikan ini contoh ya, ini linknya ini silahkan dibuka dulu. Nanti akan ketemu dengan video yang menyampaikan keterangan tentang lukisan op art itu ya. Nah misalnya, nah ini ya, ini nanti ketika teman-teman buka sendiri sangat jelas di sini ya. Ini kan ada
Ilusi optis itu tipuan optik ya. Misalnya di sini ini kotaknya ini sebenarnya hanya kotak hitam putih yang ke sini semakin lama semakin pipih. Terus ke sini semakin lebar. Nah, ini sebenarnya hanyalah deretan kotak yang semakin lama semakin pipih di sepertiga sebelah kanan. Namun ini memberikan ilusi atau ilusi itu eh, tipuan ya, tipuan optis, tipuan mata bahwa di sini ini ada lekukan ya. Jadi dia seperti melengkung ke dalam kan gitu kan. Nah, itu yang dicari ya dari karya ilusi optis ini. Demikian juga ini ya. Ini ada ilusi optis yang eh mana? Nah, ini ya. Ini ilusi optis yang maju ya. Ini video ya. Teman-teman ya, eh, dulu pas memberikan keterangan kuliah ini maka diimbuhkan ya. Dan ini misalnya ya. Ini bagaimana yang putih akan terisi yang hitam akan terisi yang putih. Ya, apalagi ini ya. Ini akan tampak ya di titik-titik yang putih ini. Ini kayak ada hitam-hitamnya ya kalau kita lihat tiba-tiba celap hitam hitam hitam. Nah, ilusi. Sementara kalau kita lihat karyanya Mas Satrio Denis ini belum ada ilusi di sini. Ini baru seperti ya lukisan abstrak geometrik gitu aja ya, abstrak geometrik dan penggarapannya secara teknis jauh ya dibandingkan yang tadi. Dan kalau kita lihat optical art itu sangat rapi, sangat detail ya. Seperti meskipun ini belum dikenal ya, terutama ini ya. Ini dulu belum ada komputer bikinnya ini ya, tetapi bisa serapi sebagaimana menggunakan komputer. Nah, apalagi sekarang untuk membuat optical art, teman-teman bisa memanfaatkan komputer, bisa membuat desain, lalu setelah itu dipindah ke kanvas ya, bisa mindahnya bisa macam-macam, bisa pakai proyektor, bisa pakai dam dan macam-macam kan. Nah, untuk itu karya ini juga belum ya. Eh, Karya ini ditolak karena belum menampakkan ilusi optis. Gitu ya. Optical art, op art itu dari optical art. Yang harus tampak adalah ilusi optis ya. Karena karya ini belum maka ditolak ya. Karena ini ditolak karena belum menampakkan ilusi optis. Oke, itu untuk karya yang ke-39. Nah, lalu bagaimana karya yang ke-42? Nah, ini asik ini. Ini oke ya. Nama Satrio Denis, judulnya Space, akrilik di kanvas, ukuran 40 kali 40. Nah, ini ya karyanya ya. Kita nikmati dulu. 40 kali 40 ya, segini mungkin ya. Segini. Ngezoomnya berarti nggak boleh terlalu gede karena biar paling nggak seperti aslinya ya. Oke, sekali lagi ya kalau persoalan keberanian menggores Mas Satrio sudah oke ya. Namun ini Mas Satrio untuk membuat eh, karya yang selanjutnya ya itu usahakan ada ini ya. Jadi bentuk satu dengan bentuk yang lain itu kalau ini kesannya tidak boleh bertabrakan ya, tidak boleh bertabrakan. Nah, besoklah kita bikin tugas nirmana namanya bentuk bertumpuk ya, bentuk bertumpuk. Nah, ini kan seakan-akan semuanya memiliki couplingnya sendiri-sendiri. Ini couplingnya, misalnya bulan ya, ini couplingnya bulan di sini. Ini couplingnya bumi, ini couplingnya astronaut. Ini couplingnya pesawatnya, ini couplingnya eh ornamen-ornamen mega ya, mega mendung ya. Mega mendung itu jenis ornamen yang banyak diterapkan di pesisir utara Jawa ya, di misalnya kayak Pekalongan gitu. Namun ini aslinya adalah eh,
suatu pengaruh dari China ya, pengaruh dari China. Itu salah satu pengaruh visual China itu Megamendung ini. Nah, ini eh, sayangnya komposisinya ini semuanya berdiri sendiri-sendiri ya, kayak ditempel sendiri-sendiri, takut bersentuhan gitu ya. Ini bulan, bumi, terus ini ditempel ke tempat-tempat yang tidak berani bersentuhan. Lah, sebenarnya kan agar membuat ini lebih kompleks ya, dari kebentukan maupun dari komposisinya kan megamendungnya ini kan bisa sedikit menutupi bulan, misalnya kan ada yang di sini, ada yang menutupi bumi, misalnya seperti itu kan bisa. Dan tidak selalu misalnya ini ada tersendiri di sini, misalnya megamendungnya di belakangnya, atau mungkin agak biar nggak terlalu ke tengah ya, agak ke samping, tangannya agak menyentuh, gitu kan lebih enak ya. Jadi ini masih belum belum enak komposisinya ya. Komposisinya ini masih terasa dipaksakan ya. Misalnya ini ya, karena di sini ada bentuk kaki, maka megamendungnya mengikuti kakinya kan gitu. Kan nggak harus seperti itu ya, nggak harus seperti itu ya. Itu Mas Satrio ya. Dan untuk warnanya kalau dibandingkan dengan yang tadi ya, karya yang graffiti tadi ya, itu karya ini masih masih belum terlalu kuat ya jika dibandingkan dengan yang kayak karya yang graffiti tadi. Tapi untuk teknisnya oke ya, goresannya kuat, menarik ya, goresannya bagus ya Mas Mas Satrio Denis ya. Namun sayangnya ini itu komposisi bentuknya dan warnanya ya. Kalau perlu gini Mas, coba tidak selalu harus semuanya terisi ya. Ini kan semuanya terisi dan seperti dikapling-kaplingkan gitu ya. Semuanya nggak boleh bersentuhan. Bisa jadi megamendungnya ini berasal dari sini, set banyak. Terus bergerak ke sini, semakin lama semakin sedikit, ya gitu kan menarik kan. Ini, misalnya ya, terus dari sini ya, ini megamendungnya set banyak. Semakin lama semakin sedikit, semakin ke sini semakin kecil, ya, misalnya gitu kan. Ini kan bisa memainkan beberapa layer ya, depan belakang. Ini kan baru kanan kiri atas bawah kan, belum depan belakang kan. Nah, itu depan belakang itu bisa dimainkan ya dengan cara besar kecil objeknya atau jelas tidak jelas ya, yang nantinya jadi aerial perspektif itu. Gitu nggih Mas Satrio ya. Tapi ini jelas bisa dinilai karena sudah sesuai tugas ya. Nilainya ya, nah, B masih kurang ya. C lebih ya. CB. CB plus plus ya. CB plus plus lah. Ini CB plus plusnya. Ya, Mas Satrio Denis terus berkarya nggih Mas. Jangan patah semangat ya. Insya Allah seperti semboyan mahasiswa Pancing Explorer itu. Mahasiswa Pancing Explorer itu bermental baja yang akan menjadi senjata ketika ditempa. Tidak bermental kerupuk yang akan remuk saat dikepuk. Gitu ya. Jadi saya yakin ini Mas Satrio Denis bisa membuat karya yang semakin lama semakin kuat ya. Dan saya yakin untuk karya-karya selanjutnya bisa bisa lebih bagus ya. Dan boleh mengulang ya, boleh mengulang tugas ya. Misalnya tugas berartinya tadi belum bikin lagi gitu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, boleh ya. 56. 56. Oke, monggo kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat live chat, boleh lewat telepon nggih, Mas Satrio Denis maupun teman-teman yang lain. Saya cek di sini tugasnya nggak ada. Dan saya cek ya apakah di WA ada pertanyaan. Sebentar saya cek di HP aja WA-nya. Oh ini sudah ya. Nggak ada ya. Baik. Dengan demikian kuliah kita
cukupkan sampai di sini. Saya tunggu karya teman-teman yang lainnya. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum.